Masa Muda CK7. Selalu ada sukacita, amin. Saya percaya kita semua siap untuk puji dan sembah Tuhan. Yang siap sama-sama suarakan. Beri kumpulan terbaik buat Tuhan Yesus, come on. Hey. Ya kami Tuhan, kami mau serukan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sorakan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak akan tergoyahkan, dia tak akan tergoyahkan, dia tak akan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Lebih lagi serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Hanya Engkau Tuhan kami yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama tepuk tanganmu di atas kepala, come on. Kami percaya hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Jiwa kami berseru kepadamu Tuhan. Dengan senang hatimu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Siap lebih lagi, come on, sing. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya Yesus. Yesus nama di atas segala. Beri kumpulan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan bawa hati kami bawa penyembahan kami hanya untuk nama yang besar, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan di tempat ini Yesus. Oh Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk meninggikan
tinggikan namamu saja Tuhan. Oh Yesus, come on. Semuanya, mari kita menyembah Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Yesus. Thank you Jesus. For you're so great God. You're so great Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita nyatakan sama-sama. A splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing, how great is our God? One more time, come on. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we sing, how great is our God? For you are great, Jesus. For you're worthy of all the praise. Come on, sing it out again. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, the God that three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we see how great is our God. Come on, let's sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we see how great is our God. 'Cause you're the name above all name, God. Name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Come on, you sing it out. Name above all name. Name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great. Come on, sing it out. Is our God? Oh, we sing, how great
Yes, our God. Come on, mean it with every word you say. How great is our God. Come on, sing it out. How great. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. You're so great, Jesus. Your gratefulness lingers on me, Jesus. Come on, let's worship Him. Mari kita angkat suara kita untuk Tuhan, karena Dia besar, karena Dia mulia. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, mari kita sembah Dia, karena Dia layak atas segala pujian, segala hormat, layak untukmu Tuhan. Kau besar Yesus. Shanta karaba, shanta karaba. Oh, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Yesus. Oh, shanta karaba, shanta karaba, shanta karaba. Kau baik Yesus, Kau besar Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kau baik, Kau besar, Kau baik, Kau besar Tuhan. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Kau layak dipuji, Kau layak dipuji Yesus. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, say, I will bless your name forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Ini setiap kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, sing. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Sing, I will shout, I will shout. I
Setiap saat Tuhan, we'll bless the Lord. Sebab kami adalah penyembah-Mu Tuhan. To bless your name, sing I will shout a praise. I will shout your praise forever. I will shout your praise selamanya Tuhan. I was made to worship, I was made to bless your name. Kami menyembah-Mu, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu seumur hidup kami. Halo semua di GBI PEJ, Young Adult, Young Professional Service. Aku sangat excited untuk sharing firman hari ini. Mungkin kalian lagi pikir, aduh siapa orang bule ini. Nama saya Aaron Scott Myers, aku salah satu pendeta di IFGF. Dulu di Jakarta, di Balai Serbini. Sekarang aku sama keluarga kita sudah pindah ke Manado, pelayanan sama orang di desa-desa di sini. Dan aku sangat excited untuk sharing hari ini karena ini yang balik ke basic aja. Mungkin kalian yang sudah biasa yang lakukan ini, tapi untuk aku ya ini lagi sesuatu Tuhan taruh di hati aku. Jadi aku mau hanya ya remind us, mengingat yang sesuatu paling penting untuk kita. Karena semua ini mulai dari satu pertanyaan untuk kita semua. Itu, why are you here? Kenapa Anda ada di sini? Kenapa Anda yang klik yang video YouTube ini? Kenapa Anda yang klik untuk nonton? Kenapa ikut ibadah setiap hari Minggu? Kenapa kita lewat semua yang gitu? Capek dah. Pasti yang ada alasan. Pasti ada yang keinginan. Kenapa kita ikut ibadah? Kenapa kita klik yang YouTube video? Mungkin butuh komunitas. Mungkin butuh lagi sakit, butuh yang orang doa jadi sembuh, butuh mujizat untuk hidup pribadi atau untuk yang bisnis atau gimana yang ada kebutuhan. Dan ya gereja itu tempat untuk komunitas, pasti. Gereja itu pasti itu tempat untuk orang sakit bisa sembuh, bisa dapat mujizat, bisa yang semua gitu. Pasti harus itu terjadi di gereja. Tapi kalau semua itu terjadi, tapi kita tinggalin satu hal ini, itu masalah besar. Karena semua itu mulai itu keluar dari hubungan kita, yang connection kita sama Tuhan. Karena itu paling penting untuk kita. Itu paling penting. Kita ada yang hadirat Tuhan. Contoh di dalam ibadah ini, ya kita sudah mungkin nyanyi berapa lagu, sudah ada doa dari siapa yang ada yang semua lakukan. Tapi kalau kita hanya lewat yang semua rundown aja tapi gak ada hadirat Tuhan, itu kenapa? Itu ada yang kurang gitu. Aku mau kasih satu contoh. Kita buka Keluaran 33 ayat 15. Ini cerita Musa.
Musa lagi cerita sama Tuhan. Dan Musa bilang ini yang terkenal di gereja. Musa bilang ini, jika engkau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wah, itu yang hati kita ya. Ya, kita butuh hadirat Tuhan. Jangan kita pergi, jangan kita gerak tanpa Dia. Tapi harus tahu yang kenapa Musa bilang itu. Pasti ada alasan. Pasti ada sesuatu terjadi yang begitu. Kita buka yang di awal yang pasal 33 ayat 1, 2, 3. Ini cerita yang Tuhan mulai sharing sama Musa. Dan Tuhan bilang ini, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin, keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita baca semua, ini sebenarnya semua Tuhan bilang ini, ya ada bagus juga. Karena gini, Tuhan di sini dia bilang, oke, ya pergilah ke tempat yang aku sudah janji sama kalian. Yang the promised land. Pergi, ayo ambil aja. Aku siap. Yang tempat itu siap untuk kalian. Pergilah, itu untuk kalian ambil. Silakan Musa, silakan. Habis itu yang Tuhan bilang, bukan hanya gitu, tapi aku siapin malaikat untuk jalan sama kalian. Jadi kalau ada yang bangsa-bangsa lain yang mau perang, mau apa, mereka akan kalah sama kalian. Karena aku sudah siapin malaikat untuk jalan sama kalian. Keren banget. Yang Tuhan kasih tanah, ada malaikat juga. Dan bukan hanya gitu, Tuhan yang bilang, tempat itu juga itu penuh sama madu, sama susu, sama yang enak banget. Bagus banget yang janji-janji Tuhan. Ini keren kita lihat di sini. Tapi Tuhan bilangnya nih, boleh silakan, tapi aku gak jalan sama kalian. Itu bikin berat di situ. Ya boleh, ambil janjian Tuhan, ambil ini, ambil itu, tapi gak ada hadirat Tuhan. Mau gak? Mau gak? Contoh di dalam ibadah kita, ya. Kita ada banyak komsel di mana-mana, di dalam sekolah-sekolah juga. Kita ada yang doa setiap pagi, siang, sore, malam, subuh. Kita ada yang doa yang terus jalan. Kita ada yang tim music, ada yang lagu terkenal di dunia, keluar di YouTube, banyak hits. Keren banget. Kita ada mujizat terjadi di dalam ibadah, tapi gak ada hadirat Tuhan. Masih mau atau gak? Semua itu bagus. Komunitas di gereja bagus. Mujizat terjadi itu bagus. Ya lagu, kita keluarin lagu untuk yang blessing orang di luar, bagus. Tapi kalau gak ada hadirat Tuhan, kita kurang. Itu balik ke yang Musa. Musa bilang, kita gak mau pergi kalau gak ada Engkau Tuhan. Gak mau pergi kalau gak ada Engkau. So kita lihat yang Tuhan bilang ini, kalian mau promise, di bahasa Inggris, promise atau presence? You want the promise of God or you want the presence of God? Anda mau yang janji-janji Tuhan atau hadirat Tuhan? Mau yang mana? Ya, let's make it simpler. Yang kita lihat,
Ya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Habis baca itu bikin yang pilihan kita simple. Janji Tuhan atau hadirat Tuhan? Pasti hadirat Tuhan. Karena kalau kita ada hadirat Tuhan, semua yang lain akan di-prepare. Akan disiapin sama Tuhan. Ada satu contoh yang teman aku, dia pendeta di Jakarta. Dia ada 2 anak yang masih muda, mereka suka yang jalan-jalan ke mall, minum boba sama teman-teman gitu. Dan biasanya mereka datang ke papa dan minta uang yang mau beli boba, mau beli minuman, mau ya nyemil gitu-gitu. Dan biasanya dia kasih 20.000, mungkin 50.000 gitu. Untuk anak bisa minum, jalan-jalan sama teman-teman gitu. Tapi yang bapak, dia kasih pilihan kedua. Ya boleh aku kasih uang ini untuk kalian jalan-jalan sama teman-teman. Atau kamu bisa jalan-jalan sama aku. Dan apa yang Anda mau aku beli. Ya beli boba, beli makanan yang enak, yang wah, beli yang ya mainan untuk anak boleh karena jalan sama bapak. Kalau jalan tanpa bapak ada limitasi, hanya ada 20.000, 50.000 itu aja. Itu seperti kita sama Tuhan. Hadirat Tuhan paling penting. Yang lain-lain akan ikut. Tapi ada hadirat Tuhan atau enggak? Itu pertanyaan aku. Karena itu balik ke alasan kita ada di sini. Why are you here? Why did you click this YouTube video? Karena kita ada kebutuhan. Bukan yang lain-lain ya itu ya penting juga. Tapi kebutuhan kita yang benar-benar itu dah hati kita. Kita butuh Tuhan. Aku yang anak pendeta. 2 opa aku pendeta. Great oma aku pendeta. Aku dari kecil sampai sekarang aku ikut gereja terus. Aku pernah dengar yang khotbah A, B, C, D, balik ke yang A lagi, yang terus. Aku pernah dengar semua itu. Dan banyak kali aku dengar khotbah yang 3 hal untuk yang hidup yang berkat. 3 hal untuk ini. 3 points for this, 3 points for that. Itu semua bagus. Gak ada salah yang di situ. Tapi kalau kita lebih fokus sama yang point-point itu, tapi gak ada hadirat Tuhan, itu salah. Aku capek datang ke ibadah terus, tapi gak ada hadirat Tuhan. Aku capek yang gereja bilang, yang He will never leave you nor forsake you. Tuhan gak akan tinggalan kamu. Tapi setiap hari gimana? Aku jalan sendiri. Itu masalah aku. Aku pribadi harus siapin waktu untuk duduk diam sama Tuhan. Yang itu sampai ada hadirat Dia. Bukan hanya yang gini. Bukan hanya yang seperti devotion pagi aku baca yang 1-2 ayat, 1 pasal, 2 pasal. Dan aku sudah dan cek dan lanjut ke aktivitas yang lain. Enggak. Yang paling penting kalau kita devotion, kalau kita baca yang firman, kita ketemu sama Dia. Ketemu sama Tuhan. Kalau kita doa pagi, doa malam, yang kalau kita hanya yang lewat action aja tapi gak ada hadirat Dia. Aduh,
Itu bikin yang orang-orang di gereja capek. Itu bikin yang kita orang Kristen yang burn out. Karena kita lakukan semua hal-hal itu, tapi gak ada dia yang bisa refresh our spirit. Kita baca yang Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Ini Daud bilang ini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wah. Kenapa? Karena aku butuh dia. Yang lain-lain, ya itu ekstra. Tapi paling penting, aku butuh duduk di kaki Yesus. Kita semua tahu cerita Maria sama Marta. Waktu Yesus datang ke rumah, Marta lagi kerjaan A, B, C, D, siapin makanan, ini, itu. Itu gak ada masalah. Tapi waktu itu dia mulai khawatir. Dia mulai salah fokus. Maria duduk di kaki Yesus. Sampai Marta datang ke Yesus. Yesus, ayo. Maria gak bantu, gimana sih Tuhan? Yesus bilang ini. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dia memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Duduk di kaki Yesus. Di dalam yang dunia gereja sekarang kita ada banyak event, ada banyak kegiatan. Itu gak salah, kita pelayanan untuk orang di luar, kita pelayanan untuk keluarga. Tapi kalau kita tinggalin Tuhan, kita jalan sendiri, itu bikin masalah. Masalah besar. Untuk kita yang pelayanan di sini, mungkin ada beberapa orang yang sudah lama pelayanan, mungkin rasa capek. Gini, sebelum pelayanan, sebelum naik panggung, mungkin WL singer, musician, kalau lagi musim yang capek, ya sebelum kamu lakukan apa-apa, kamu harus ambil waktu sama Tuhan. Anda harus yang duduk sama dia sampai ada rasa hadirat Tuhan. Kalau belum ada yang hadirat Tuhan, jangan pergi. Tunggu dia. Untuk yang kalian sudah menikah, kalau lagi berantem sama istri, atau lagi ada masalah gimana berantem, ini cara untuk keluar dari itu. Nomor 1, ya setiap pagi sebelum apa aja yang terjadi, doa dulu, duduk di kaki Yesus sampai ada hadirat dia. Kalau Anda sama suami atau istri sudah lakukan itu, semua yang lain akan ikut. Akan yang mudah, easy. Karena sudah ada hadirat Tuhan di dalam keluarga, di dalam rumah. Kalau ada, kalau lagi berantem, coba lakukan ini. Keluar dari kamar sendiri, duduk di kaki Yesus, doa sampai ada hadirat dia, dan baru masuk kamar lagi, dan doa sama istri, doa sama suami. Kita butuh dia, butuh Tuhan. Jangan yang lewat-lewat yang hal-hal yang susah dan pikir, oh aku bisa sendiri. Ayo, kita butuh dia di dalam semua hal. Sibuk itu bukan oke.
untuk bilang, oh Yesus maaf gak ada waktu untuk Engkau Tuhan. Gak bisa gitu. Waktu kita lebih sibuk, kita harus lebih yang niat dan ada giat untuk waktu yang duduk sama Tuhan. Yang itu sampai yang kita harus yang ambil yang waktu sama dia lebih penting dari yang hal-hal yang lain. Contoh kita lihat Filipi 3 ayat 8. The bahasa Inggris says this, yes, everything else is worthless when compared to the infinite value of knowing Christ Jesus our Lord. For his sake I discard everything else, counting it all as garbage so that I can gain Christ. Segala sesuatu ku anggap rugi. Oh man. Karena penggenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oh, itu keinginan aku di hidup aku. Itu kenapa yang kita puasa, karena itu aku butuh Yesus lebih dari makanan. Aku butuh Yesus lebih dari yang lain-lain. Ada berapa kali ada yang orang pelayanan, mereka puasa yang bukan hanya makanan tapi puasa sosmed, puasa yang ini, puasa yang itu. Karena yang mungkin ini waktu kita keluarin yang lepas semua yang lain, jadi kita bisa lebih dekat sama dia karena dia yang kita paling butuh. Waktu aku masih muda, aku sama teman-teman, kita puasa 3 hari full. 3 hari full, gak buka sampai yang 3 hari selesai. Tapi bukan hanya puasa yang makanan, tapi kita puasa yang bicara juga. Gak boleh 3 hari itu bicara sama yang teman-teman, sama keluarga. Gak boleh bicara sama siapapun. Hanya boleh bicara sama Tuhan 3 hari itu. I know, itu sedikit gila. Sedikit aneh. Tapi kita benar-benar haus untuk Tuhan. Benar-benar yang semua yang lain rugi. Yang kalau ada Tuhan, kita butuh dia. Untuk kita semua di sini, kalian yang lagi nonton, apa yang kalian butuh sekarang? Butuh dia atau gak? Mari kita yang doa dan taruh semua yang lain-lain di samping. Jadi kita bisa fokus sama dia. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kita bisa sharing. Kita bisa dengar yang firman Engkau Tuhan. Dan Tuhan, waktu kita doa sekarang, ini bukan doa dari orang bule. Ini bukan doa dari orang yang pendeta. Kita mau datang yang ke Engkau Tuhan. Kita mau yang duduk di kaki Engkau Tuhan. Mungkin ada yang sendiri di dalam rumah. Mungkin Anda yang lagi nonton lagi sendiri di dalam kos-kosan. Aku gak tahu yang situasi kalian sendiri. Tapi aku tahu yang hadirat Tuhan bisa di sana. Sama Engkau. Sama Anda sekarang. So Lord, come. Tuhan, Roh Kudus, datang ke dalam setiap rumah. Kita butuh Engkau lebih dari yang semua yang lain. We thank you, Jesus. Engkau yang alasan kita ikut ibadah hari ini. You are our reason. We thank you, Jesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless you. Shalom, komunitas Dewasa Muda CK7 yang dikasihi Tuhan.
Terima kasih telah mengikuti ibadah Dewasa Muda dari awal hingga dengan selesai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan memberkati. Waktunya untuk pengumuman. Kami ingin menginformasikan bahwa di CK7 khususnya kami memiliki kul-kul untuk dewasa muda, untuk yang professionals dan juga yang couples. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi at 2pm_GBIPRJ dan at @uturn_GBIHCR di Instagram. Perlu saya highlight juga bahwa di GBIPRJ ada kul khusus untuk keluarga muda yang baru memiliki bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan. Ya, memang kul ini khusus membahas tentang kehidupan, dinamika, ya pasti ada firman Tuhan dan pujian, tapi peserta sungguh sangat menikmati, coolers menikmati kebersamaan yang ada dan terkadang kita overtime di kul ini. Ya, kenapa? Karena ada satu kedekatan, karena ada satu hal yang sangat memberkati kita semua. Ya, untuk info lebih lanjut, silahkan tune in dan DM di IG kami. Baik, mari kita memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Untuk detailnya bisa dilihat di layar rekan-rekan semua. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Kami berdoa ada shalom, ada berkat Tuhan yang memberkati negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan segenap jajaran kepemimpinan Tuhan, supaya mereka bisa membuat keputusan dengan takut akan Tuhan dan memikirkan akan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa memberkati gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami, Insinyur Niko, berlimpah-limpah ya Bapa. Tuhan memberkati juga Dr. Yanto, berlimpah-limpah ya Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya gereja kami CK7 terus menjadi tempatnya Tuhan, di mana jiwa-jiwa dituai. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa untuk frontliners yang berjuang di depan sana. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, perlindungan dari Tuhan yang menyertai mereka semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya di kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.